Halo para sahabat pencinta anggrek, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Nah, di samping saya ini ada anggrek Phalaenopsis atau jenis anggrek bulan. Nah, ini beberapa anggrek bulan yang saya simpan di meja, semuanya sudah spek. Ini setelah gugur beberapa minggu, kemudian tumbuh spek yang baru. Kemudian untuk ini masih kecil pun tumbuh spek yang baru. Kemudian yang ini, nah ini spek baru, ini baru selesai perawatan dan sekarang sudah tumbuh subur. Ini satu spek dan kemudian ini ada spek lagi. Jadi dalam satu tangkai ini atau dalam satu pot ini ada dua spek. Kemudian ini juga sama, baru selesai perawatan, sudah tumbuh spek yang baru. Kemudian yang ini para sahabat nih, si mungil, si kecil, si bagus nih, sudah ada spek yang akan tumbuh. Jadi yang saya lakukan kalau anggrek bulan dan anggrek dendrobium juga ingin sering berbunga atau ingin cepat berbunga, yang pertama adalah tentu agroklimatnya harus baik. Kemudian yang intinya adalah pemupukan para sahabat. Pemupukan untuk anggrek bulan maupun anggrek Phalaenopsis rawatan di rumah adalah menggunakan pupuk cair organik. Pupuk yang saya buat dengan bahan seadanya sisa limbah dapur, terutama pupuk Jakaba yang saya buat dari limbah kulit buah-buahan. Kemudian pupuk organik cair yang dibuat dari kotoran kambing. Maka tanpa pupuk kimia sintetis pun anggrek rajin berbunga. Dan ini setelah berbunga sudah muncul lagi spek yang baru. Cara pengaplikasian pemupukan menggunakan pupuk cair organik seperti ini para sahabat yang saya lakukan. Jadi sahabat pencinta anggrek, pemupukan kocor perlu dilakukan. Ketika kita melakukan pemupukan secara spray dengan ukuran pot yang besar, nah seperti ini besar, juga dalam, ini pun sama ukuran potnya dalam. Ketika kita melakukan pemupukan dengan spray ini, biasanya bagian perakaran ataupun bagian media tanam tidak akan terbasahi semua. Atasnya bisa dikatakan terbasahi seluruhnya, tapi bagian tengah maupun bawah biasanya tidak terbasahi semua. Jadi tidak basah secara total. Jika pemupukan spray dilakukan pada musim tertentu, seperti halnya musim kemarau, dengan penyepraian dan sirkulasi udara yang baik, maka proses penguapan nutrisi atau penguapan pupuk cair pada perakaran maupun media tanam ini akan sangat cepat sekali menguap. Apalagi dengan posisi anggrek digantung dengan sirkulasi udara yang sangat baik atau tiupan angin yang cukup agak kencang, biasanya akan cepat sekali mengering. Dan juga dipengaruhi dengan media tanam, apalagi arang, ini drainasenya bagus, dia tidak banyak menyimpan air seperti halnya akar kadaka atau moss hitam, maka akan cepat sekali mengering. Juga untuk anggrek yang ditempel, jika dispray yang terkena air atau nutrisi hanya bagian permukaan saja, tidak menyerap. Terkecuali dengan debit air yang cukup banyak dan proses penyiraman yang memerlukan waktu agak sedikit lama dari biasanya. Nah para sahabat pencinta anggrek, ini pupuk yang sudah saya buat nih. Aduh. Nah, untuk pupuk yang ini adalah terbuat dari rendaman kotoran kambing. Kemudian pupuk yang ini adalah pupuk Jakaba, sisa limbah dari kulit buah-buahan yang ada di dapur. Jadi jika membuang kulit buah jangan dibuang ke tempat sampah, tapi kita bikin pupuk cair. Untuk penggunaannya pun sedikit aja dengan dosis yang rendah. Nah ini ambil setengah gayung. Kemudian siapkan air sumur, nah 10 liter atau berapa silakan, dengan dosis perbandingan 1:10 atau 1:8 para sahabat nih. Kalau ini 1:10 tinggal diaduk. Nah, airnya akan sedikit menguning. Nah ini sudah siap, ini juga tinggal kita tambahkan lagi. Karena yang saya akan lakukan adalah pemupukan secara kocor dan perendaman, alangkah baiknya kita pastikan dulu ya para sahabat, semua media tanam daripada anggrek itu kering, tidak lembab. Nah ini dalam keadaan kering. Kemudian untuk yang di pot pun sama. Yang di pot pun sama, media tanam dalam keadaan kering, tidak becek dan tidak lembab. Nah harus dipastikan dulu. Karena jika tidak dipastikan media tanam kering, khawatirnya nanti sangat basah di dalamnya dan berujung pembusukan akar. Nah, setelah dilihat media tanam kering semua anggreknya. Nah, setelah dipastikan kering, untuk waktu pemupukan yang kita lakukan untuk pupuk kocor ini adalah waktu yang terbaik pada saat pagi hari. Karena pagi hari nanti menjelang siang sirkulasi udara bagus, angin bertiup, sepoi-sepoi.
dan tidak akan terjadi kebecekan pada media tanam ya para sahabat. Sekarang kita mulai para sahabat. Nah, lakukan saja, kemudian bisa ditampung kembali. Nah, pemupukan secara kocor seperti ini mempunyai manfaat para sahabat, yaitu media tanam dipastikan seluruhnya akan terbasahi karena debit air yang disiramkan cukup besar. Tapi awas jangan sampai pucuk atau bagian tunas daun jangan sampai disiram. Atau bisa dilakukan seperti ini nih, pasti terbasahi semua jika media tanam sudah benar-benar terikat oleh akar. Nah, untuk yang berukuran besar seperti ini para sahabat, atau berukuran kecil dan media tanam sudah terlilit oleh akar, maka kokoh, tidak akan ada arang yang mengambang. Kita bisa melakukan perendaman saja para sahabat nih. Tuh, biarkan saja direndam. Nah, yang saya lakukan seperti ini, biarkan 2-3 menit. Nah, ketika proses perendaman seperti ini, maka akar anggrek akan terbasahi semua. Jadi, akan terhindar dari akar keriput maupun terjadinya akar yang kopong. Selain itu juga kita bisa memastikan kalau pada media tanam ini tidak ada semut. Jika ada semut, pasti semut akan berlarian dan mengambang. Jadi parameter tidak adanya semut bisa dilakukan proses perendaman seperti ini. Nah, ini tidak ada semut yang mengambang. Setelah 3 menit bisa diangkat kembali. Jangan seharian direndamnya para sahabat, busuk kalau seharian. Kemudian para sahabat, untuk anggrek yang digantung seperti ini juga bagus, apalagi yang digantung seperti ini ya para sahabat, karena akar berada di luar dan proses penguapan cukup cepat, jadi proses pemupukan ataupun penyiraman secara dikocor sangat disarankan. Nah, ini ada 2 plant, semuanya sudah muncul spek. Nah, ini yang kecil baru 4 daun. Nah, ini speknya ya para sahabat. Kemudian untuk yang ini, nah ini baru muncul ke atas spek. Nah, seperti ini saja. Basahi saja semuanya para sahabat. Nah, basahi semuanya sampai air meresap ke dalam. Nah, yang saya lakukan nih sampai benar-benar basah. Kena daun juga tidak apa-apa, kalau pagi hari nanti siang juga akan kering. Jadi para sahabat pencinta anggrek, proses penyiraman seperti ini baiknya dilakukan seminggu atau 10 hari sekali, tergantung cuaca dan kelembaban media tanam. Kemudian disarankan proses penyiraman seperti ini baiknya lokasinya berada di dataran menengah sampai dataran rendah. Karena untuk dataran tinggi, kelembabannya cukup tinggi, khawatir terjadinya pembusukan akar. Jadi untuk dataran tinggi disarankan dispray saja ya para sahabat. Nah, ini pun amabilis. Tuh, lagi spike para sahabat. Nah, kalau yang di pot besar ini kita rendam saja. Tapi ada sedikit arang yang mengambang nih para sahabat. Menurut pendapat saya dengan proses pemupukannya ini slow ya para sahabat. Pokoknya dosis rendah gitu para sahabat. Nah, ini pemupukannya dosis rendah tapi dilakukan sesering mungkin karena anggrek itu memerlukan nutrisi atau memerlukan makanan bukan jumlah banyak tapi sesering mungkin. Jadi kalau dikocor seperti ini penyerapan nutrisi maksimal dan ini terbukti ya para sahabat. Tadi para sahabat sudah lihat bahwa hampir keseluruhan anggrek ini sudah muncul spike. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu jika ingin anggrek kesayangan kita cepat berbunga atau rajin berbunga dengan biaya mudah, murah. Nah, seperti ini saja. Nah, kalau ininya kesiram gimana? Nggak apa-apa. Nah, miringkan saja, nanti ketiup angin akan hilang. Nah, ini pun sama. Kalau saya penyiraman, wah gini aja para sahabat. Yang penting kuyup saja semuanya. Terbasahi. Di alam pun kan suka ada hujan lebat dan semua tubuh anggrek terbasahi. Nah, jadi tidak apa-apa ya para sahabat. Nah, dipastikan semua media tanam terbasahi para sahabat. Misalnya kalau di dalamnya ini belum terbasahi, gampang. Miringkan, masukkan air. Nah, pasti terbasahi. Nah, mungkin sekian para sahabat bagaimana proses penyiraman secara kocor yang dilakukan oleh saya hanya menggunakan pupuk organik cair tanpa menggunakan pupuk kimia. Semua anggrek ini spike dan akan berbunga. Terima kasih. Jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar.
Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.